Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ulfah Mailida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya banggakan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rifki Nopendi, Hidayatun Nafi'ah, dan Jaziratul Faidah akan menyampaikan materi mengenai kaidah kerangka karangan. Ada 5 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu kerangka karangan? Yang kedua, fungsi kerangka karangan. Yang ketiga, syarat kerangka karangan. Yang keempat, macam-macam kerangka karangan. Dan yang terakhir, langkah-langkah menyusun karangan. Untuk yang pertama, apa sih kerangka karangan? Kerangka karangan adalah rencana penelitian yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Fungsi-fungsi kerangka karangan. Adapun fungsi kerangka karangan yang pertama yaitu memudahkan pengelola susunan kerangka karangan menjadi teratur dan sistematis. Yang kedua, membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Ketiga, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. Keempat, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Kelima, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Keenam, sebagai pedoman untuk menentukan jenis data yang harus dikumpulkan. Dan yang terakhir, memberi gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas atau dianalisis dalam kerangka karangan. Syarat-syarat kerangka karangan. Adapun syarat kerangka karangan, yang pertama yaitu tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan yang terakhir, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan. Yang pertama, karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa yang biasanya disusun menurut urutan waktu. Yang termasuk karangan narasi ialah cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, biografi, dan autobiografi. Yang kedua ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu seakan-akan pembaca itu dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengalaminya sendiri. Yang ketiga ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah bentuk karangan yang memaparkan, memberi keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu hal. Yang keempat ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang isinya bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu masalah dengan mengemukakan alasan, bukti, dan contoh nyata. Yang kelima, ada karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang tujuannya untuk membujuk pembaca agar mau mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti, dan contoh yang konkret. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama, ada menentukan tema dan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Dan yang keempat, membuat kerangka karangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.